rumahnya besar, mobilnya mewah, duitnya banyak. Tak jadi nikah. Saya tanya, kenapa kau tak jadi nikah? Takut aku pendek umurku, bang. Hah? Apa hubungan anak orang kaya dengan umur pendek? Nanti kalau mereka ngobrol di meja makan, cerita bisnis, cerita duit, cerita mobil, aku apa yang mau kuceritakan? Sehari, 2 hari, lama-lama kumat jantungku, mati aku. Jadi ternyata tak semua laki-laki itu matri. Tapi kebanyakan perempuan tengok-tengok perempuannya juga. Mudah-mudahan anak ibu yang laki-laki punya jodoh istri yang baik-baik, solihah-solihah. Jangan ibu jodohkan dia sama anak orang kaya karena ibu tengok hartanya banyak, menderita nanti dia. Biarkanlah dia menikah dengan orang yang dia sukai, dia cintai. Yang penting taat baik agamanya, dihormatinya anak ibu, dijadikannya sebagai kepala rumah tangga, panglima di dalam rumah. Jangan sampai mentang-mentang dia anak orang kaya, disuruhnya anak ibu ngepel. Bang, aku mau pergi arisan, tolong kopel lantai, cuci mobil, rawat anak, ganti pampers. Dah abang, katanya. Neraka jahanam untuk kau mak lampir, bilang. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan hadis nomor 284. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Al-Hafiz Al-Munziri berkata, bihi wa ilaihi, dengan sanadnya, dari sahabat, dari yang meriwayatkan Amr ibnu Shu'aib, dari bapaknya namanya Shu'aib, an jaddihi, dari kakeknya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, idza tasadda zaujiha, dari rumah suaminya. Loh, kok perempuan bersedekah dari rumah suaminya? Ibu menikah dengan laki-laki, lalu kemudian suami ibu itu punya rumah. Rumah itu rumah ibu apa rumah dia? Ini perlu didudukkan masalahnya. Apakah kalau ibu menikah, lalu otomatis harta suami itu menjadi harta ibu? Tidak. Tidak. Kalau ibu menikah, suami ibu punya mobil, punya rumah, punya kebun, itu punya dia. Yang punya ibu adalah nafkah. Ibu menikah sama laki-laki. Ibu kebetulan anak orang kaya, punya kos-kosan, punya sawit, punya ruko, punya mobil. Nikah ibu dengan laki-laki. Apakah harta ibu itu otomatis jadi punya suami? Tak adil. Pas tadi saya bilang milik suami, ibu bilang punya ibu. Pas sekarang punya ibu, ibu bilang punya ibu. Jadi dalam Islam, dengan menikah, harta tidak otomatis berpindah tangan. Harta suami punya suami, harta istri punya. Jelas? Apa bedanya? Dalam harta suami ada nafkah ibu. Dalam harta ibu tak ada nafkah suami. Jelas? Nafkah itu 5. Makan, pakai,
Pendidikan, tempat tinggal, perhatian. Makan, ada ibu dikasihnya makan? Pakaian, ada dibelikannya pakaian? Tempat tinggal, ada disiapkannya tempat tinggal? Pendidikan, mestinya dibawakannya guru mengajar ke rumah. Tapi karena dia tak sanggup membayar guru, diizinkannya ibu belajar setiap sore Jumat. Perhatian, ada diperhatikannya ibu? Banyak sekarang suami lebih memperhatikan handphone daripada bininya. Betul kan ya? Ini makna hadis ini. Idza tasaddaqatil mar'atu, kalau perempuan bersedekah, min baiti zaujiha, dari rumah suaminya, maksudnya disedekahkannya harta milik suaminya. Kana laha ajruha, maka ibu dapat pahala. Suami yang punya, tapi karena ibu yang bersedekah, maka suami dapat pahala dan ibu juga dapat pahala. Wali zaujiha, dan suaminya pun dapat pahala. Itulah beruntungnya kalau punya istri solihah, disedekahkannya, suami dapat pahala, istri dapat pahala. Tapi kalau dapat bini hantu, duit dimainkannya ke judi online, dimainkannya ke game online. Itulah kenapa perempuan wajib mengaji, supaya baik rumah tangganya. Insya Allah anak-anak perempuan ibu solihah-solihah semua. Misla dzalik, suaminya dapat pahala. Misal, sama, seperti, samo, podo, sami mawon. La, sami mawon bahasa Jawa, sama saja. La yanqusu kullu wahidin minhuma, tidak berkurang pahala suami, tak berkurang pahala istri. Suami dapat 100, istri pun dapat 100. Min ajri sahibihi syai'an, tak berkurang pahala pemiliknya. Hartanya punya siapa? Punya suami. Suami dapat 100. Yang mensedekahkan siapa? Istri. Istri dapat berapa? 100 juga. Kenapa tak berkurang? Begitulah yang dijanjikan Nabi Muhammad SAW. Lahu bima kasaba, suami dapat pahala sesuai hasil usahanya, karena memang dia yang mencari duit itu. Walaha bima amfaqat, dan istri pun dapat sesuai dengan sedekahnya. Hadis ini ada dalam kitab namanya Sunan At-Tirmidzi, Rawahut Tirmidzi. Wa qala, Imam Tirmidzi berkata, hadisun hasanun, hadisnya hadis hasan. Paling tinggi hadis sahih, di bawah hadis sahih hadis hasan, di bawah hadis hasan hadis dhaif, di bawah hadis dhaif bukan hadis maudhu, hadis palsu. Hadis hasan layak diamalkan. Tapi sebagai adab, ibu mesti ngomong. Bang, ada tadi tetangga kita, anaknya kelaparan, ku kasih dia beras 1 kaleng susu. Ada tadi di lampu merah, aku pulang belanja dari pasar Selasa, minta duit, ku kasih dia. Biasakan ngomong, walaupun kecil, sebagai adab. Karena kalau sudah terbiasa ngomong, akan terbuka komunikasi. Tapi kalau terbiasa tidak ngomong, berawal dari kecil, lama-lama yang besar pun tak bicara, diam. Awal-awal hilang beras, lama-lama hilang kulkas. Bagi yang sudah melakukan, mudah-mudahan istiqomah. Bagi yang belum, setelah mempelajari hadis ini, menjadi orang yang suka bersedekah insyaallah. Hadis 285. Wa an Abi Umamata, nama sahabat Nabi yang meriwayatkannya namanya Abu Umamah. Kalau ada yang mau ditanyakan, tulis di kertas, nanti kita bahas.
radhiyallahu an, Allah meridhoinya. Hidupkan lampu. Sami'tu Rasulullah SAW, saya mendengar Nabi bersabda, yaqulu, Nabi berkata, fi khutbatihi, dalam khutbah ama hajjatil wada. Haji Nabi itu namanya haji wada. Wada artinya goodbye, selamat tinggal. Karena habis haji itu bulan Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal Nabi meninggal. Muharram 30 hari, Safar 30 hari, Rabiul Awal 12 hari. Lebih kurang 80 hari setelah haji itu Nabi meninggal. Maka disebut dengan haji wada. Haji kok ada khutbahnya Pak Ustadz? Haji itu di Padang Arafah tanggal 9, khutbah dulu baru sholat zuhur. Tergelincir matahari, khutbah. Kemarin di kemah kami, saya sebetulnya tak mau ceramah, tak mau khutbah. Saya mau jadi jamaah haji biasa. Diminta orang tu pula khutbah. Jadi tolak, janganlah, iyalah, jangan capek. Iyalah, saya bilang. Khutbah dulu, habis khutbah baru sholat zuhurnya 2 rakaat, sholat asarnya 2 rakaat, jamak takdim. Mudah-mudahan murah rezeki, panjang umur, bisa kita berhaji ke Baitullah. Jadi pada waktu haji wada itu, apa kata Nabi? La tumfiqum ra'atun. Kalau ada perempuan yang bersedekah, syai'an, walaupun sikit, min baiti zaujiha, dari rumahnya, la tumfiqu, jangan dia bersedekah, walaupun sikit, illa biizni zaujiha, kecuali dengan izin suami. Tadi waktu hadis yang pertama tadi ada tak cerita tentang izin? Tak ada. Itulah kenapa tak bisa mengambil hukum dari satu Jangan mengambil hukum dari satu hadis. Makanya kalau dengar satu hadis, tanya dulu, Ustadz, masalah ini ada tak hadis lain sebagai penyeimbang? Hadis yang pertama tadi sedekah, dia sedekah. Baru datang hadis kedua, la tumfiqu, jangan bersedekah, illa biizni zaujiha, kecuali atas izin suaminya. Mudah-mudahan suami ibu semuanya dermawan, baik-baik. Qila, lalu ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, ya, walat to'am, bagaimana dengan sedekah to'am? To'am itu artinya makanan. To'amul miskin, makan orang miskin. Maksudnya sedekah makanan, kurma, gandum. Apakah perlu izin suami kalau ngasih beras? Kata Nabi, dzalika afdalu amwalina, itulah harta kita yang paling afdal. Jadi sahabat ini bertanya, itu kan perlu izin kalau duit, kalau beras, kalau gandum, kalau kurma, makanan pokok. Kata Nabi, itulah harta kita yang paling afdal. Ibu kalau disuruh pilih, punya duit sama punya beras, pilih mana? Apalah artinya punya duit kalau perut kita lapar? Jadi yang betul yang dua-duanya tadi. Duit ada, beras ada. Tapi kalau sudah lapar, mau dikasih duit? Saya mau. Beli makanan. Di hutan, tak ada orang jualan, punya duit bebungkal-bungkal 1 koper. Sama punya beras 1 canting. Biarlah punya beras, bisa kita masak. Punya duit, telanlah duit itu. Nah, jadi kata Nabi, itulah harta kita yang paling afdal. Maknanya, walaupun beras, gandum, sagu, jagung, tiwul, makanan pokok, tetap minta izin. Biasakan minta izin. Keluar rumah minta izin. Kalau mau pakai baju panjang, pakai jilbab,
Istrinya disuruh lakinya tak boleh pakai jilbab. Kau jangan pakai jilbab. Aku tak suka nengok kau pakai jilbab, tua. Macam nenek-nenek. Aku suka menengok kau macam artis dangdut. Apakah ibu perlu minta izin menutup kepala? Hebat ibu. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada manusia kalau menyebabkan maksiat kepada Allah. Jadi ibu yang perlu minta izin itu adalah pada perkara-perkara bukan yang wajib. Sholat wajib, menutup aurat wajib. Ini ceritanya tentang sedekah Ibu kebetulan punya kebun sawit seluas mata memandang. Amin. Pas ibu mau bayar zakat, perlu ibu minta izin ke suami? Enggak. Ibu bayar zakat. Pas ditanyanya, kenapa kau bayar zakat itu? Lah, kebun-kebun aku, duit-duit aku, apa urusan kau? Kau pun fakir miskin. Tapi tentu ibu tak sampai hati ngomong begitu. Paling ibu bilang, diam kau Fir'aun. Jadi laki-laki ini pun perlu sadar diri dia. Kata petua orang tua-tua dulu, jangan menikah dengan perempuan yang tak dirasanya garam kita masin. Ibu punya anak laki-laki, ibu nasihati dia, kau kalau nikah sama perempuan, jangan sampai kau nikah sama dia, tak terasanya garam kau masin. Saking banyaknya air laut dia. Dikasih belanja 1 juta, tak dipandangnya. Kenapa? Karena dia anak orang. Ada kawan saya, calonnya anak orang kaya. Rumahnya besar, mobilnya mewah, duitnya banyak. Tak jadi nikah. Saya tanya, kenapa kau tak jadi nikah? Takut aku pendek umurku bang. Hah? Apa hubungan anak orang kaya dengan umur pendek? Nanti kalau mereka ngobrol di meja makan, cerita bisnis, cerita duit, cerita mobil, aku apa yang mau ku ceritakan? Sehari 2 hari lama-lama kumat jantungku, mati aku. Jadi ternyata tak semua laki-laki itu matri. Tapi kebanyakan perempuan tengok-tengok perempuannya juga. Mudah-mudahan anak ibu yang laki-laki punya jodoh istri yang baik-baik, solihah-solihah. Jangan ibu jodohkan dia sama anak orang kaya karena ibu tengok hartanya banyak, menderita nanti dia. Biarkanlah dia menikah dengan orang yang dia sukai, dia cintai. Yang penting taat baik agamanya. Dihormatinya anak ibu. Dijadikannya sebagai kepala rumah tangga, panglima di dalam rumah. Jangan sampai mentang-mentang dia anak orang kaya, disuruhnya anak ibu ngepel. Bang, aku mau pergi arisan, tolong kopel lantai, cuci mobil, rawat anak, ganti pampers. Dah abang, katanya. Neraka jahanam untuk kau mak lampir, bilang. Hari ini ibu boleh senyum-senyum, tapi nanti anak ibu lajang, pasti ibu akan berpikir mencari mertua dia. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini juga diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Banyak orang di Riau ini namanya Tirmidzi. Ketua MDI Pak Tarmizi Muhammad. Ketua Kepala Kantor Kementerian Agama Jalan Sudirman Pak Tarmizi Tohor. Mungkin di antara ibu ini ada yang nama suaminya Tarmizi, ada anaknya Tarmizi, ada atuknya Tarmizi. Cara membacanya 3, Tarmizi, Tirmizi, Turmuzi. Bisa dibaca 3, Tartir Tur. Tarmizi, Tirmizi, Turmuzi. Sama dengan Basri, Hasan Basri, Hasan Bisri, Hasan Busri. Bas, bis, bus. Ketiga-tiganya benar. Basri artinya orang Basrah. Basrah satu kota di Irak, bukan Kuansing. Tirmizi orang Termes.
Termez kota perbatasan Uzbekistan dengan Afghanistan. Ini Uzbekistan, ini Afghanistan. Perbatasan tuh ada satu kota namanya Termez. Itulah dia kampung Imam Tirmizi. Orang Makkah, Makki. Orang Basrah, Basri. Orang Madinah, Madani. Orang Termez, Tirmizi. Orang Bukhara, Bukhari. Orang Kampar, Kampari. Syekh Abdul Ghani Al-Kampari dari Batu Basure, ulama besar Kampar. Minangkabau, Mingkabawi. Namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Mingkabawi, Imam Masjidil Haram. Meninggal tahun 1916. Catat itu. Boleh mengangu-ngangu. Santri. Syekh Ahmad Khatib Al-Mingkabawi. Meninggal 1916. Punya murid namanya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Membuat pondok pesantren di Candung. Itulah dia Inyak Canduang. Sekarang nama Masjid Raya Sumatera Barat yang di Kota Padang itu namanya sudah berubah menjadi Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Mingkabawi. Mingkabawi artinya Minangkabau. Al-Rimbo Panjangi. Rimbo Panjang. Jadi ujung itu artinya itu nama menunjukkan asal daerah orang. Siapa namanya? Tirmizi. Berarti dia berasal dari Termez. Perbatasan kota antara Afghanistan dengan Uzbekistan. Panjang umur saya diajak orang mau ke Uzbekistan. Semalam datang ke rumah kayu. Dulu tamu-tamu yang datang disambut di rumah Oma. Sekarang santri sudah pindah semua ke asrama baru, santrinya pindah, dapurnya ikut pindah. Kalau disambut tamu di sana jauh teh manis. Susah bawa. Dipindah ke rumah kayu. Itu maka tamu datang ke situ. Mudah minum teh manis. Tamu yang datang dikasih teh manis. Pahalanya mengalir untuk Oma almarhumah Hajah Rohana, hitung sedekah makanan. Kalau kebetulan datang pas siang, kasih makan siang. Pas kebetulan datang jam malam, kasih makan malam. Kalau kebetulan datang pagi Rabu, dikasih lontong sayur katupe gulai paku. Niatnya, pahalanya, sampai untuk almarhumah. Begitu jugalah anak-anak ibu nanti insyaAllah. Datang tamu dikasihnya makan, dihadiahkannya pahala untuk ibu-ibu karena mengenang ibu sudah melahirkan, membesarkan. Kebahagiaan ibu bukan karena rumahnya besar, kebahagiaan ibu bukan gelangnya besar, kebahagiaan ibu bukan cincinnya besar, kebahagiaan ibu adalah punya anak yang soleh dan soleh. Berikutnya hadis 286. An Abdullah bin Umar, an Abdullah bin Amr. Abdullah anak Amr bin As. Anna rajulan, ada seorang laki-laki, tadi perempuan, sekarang laki-laki. Sa'ala Rasulullah, bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan bayangkan Nabi Muhammad itu bercakap aja sampai tak ada orang berani bertanya ke dia. Dialog. Sahabat itu bertanya ke Nabi. Kan berarti mereka takut sama Nabi. Itu maka kita buka tanya jawab. Apa kata sahabat ini bertanya? Ayul islami khairun. Siapa orang yang Islamnya paling bagus? Siapa orang yang paling bagus? Islam. Di antara kita ini siapa yang Islamnya paling bagus? Apa jawab Nabi? Nantikan jawabannya setelah pesan yang satu ini. Nah, kalau di TV gitu dia datanglah iklan. Iklan encok, sakit kepala, ketiak hitam, rambut beketombe. Itu maka malas orang mendengar pengajian tahap apa iklannya. Kalau kita streaming. Kalau bagus streaming. Kalau tak bagus rekam. Nanti dia upload, diulang orang.
Video yang paling banyak penontonnya semalam saya cek, Ustazah Fatimah. Di antara semua video itu yang paling ramai Ustazah Fatimah. Kenapa yang ini ramai? Rupanya mengendong Sami. Ayul Islami khairun. Di antara orang banyak ini, manalah yang Islamnya yang paling bagus? Apakah orang paling merdu suaranya? Apakah yang paling panjang jenggotnya? Apa yang paling bagus bajunya? Siapalah yang Islamnya yang paling bagus? Satu, tut'imut ta'am. Orang yang suka ngasih makan. Itu yang paling bagus. Orang yang suka ngasih makan. Itu yang paling bagus. Almarhumah mak saya ini, saya tinggal berdua sama dia serumah. Asal mau masak, nasinya banyak, gulainya banyak. Saya bilang, tuh apa mak masak banyak-banyak? Tetangga kanan kiri pasti dikirim. Tinggalnya di Jalan Sukakarya, sebelah kiri, belakang Masjid Ibadur Rahman. Ada 3 orang, 2 orang adik mahasiswa yang jadi imam situ. Kirim makanan ke adik-adik itu. Tak pernah dia mau memasak dia saja. Kalau dia masak, dibaginya. Tapi kalau ditanya, tahu dia hadisnya? Dia tak tahu hadisnya. Dia beramal aja. Setiap 6 bulan sekali dia pulang kampung. Buat kenduri tempat ayah, emak, atuk, nenek dia. Pergi ke pasar pagi Arengka, membeli daging yang segar, sampai rumah dipotong-potong, dimasaknya rendang. Dibelinya plastik untuk tempat nasi. Belinya di pasar pagi Arengka, 20 kotak. Nanti pergi dia naik bis dari akap. Tak pernah mau minta tolong, minta antar, enggak. Aku tak bisa, mak. Adikku pun tak bisa, sibuk. Ya sibuklah kalian. Pergi dia sendiri naik angkot. Naik becak dia dari dalam Sukakarya. Naik angkot dia sampai ke pasar pagi. Sampai di pasar pagi jumpanya jamaah-jamaah yang kasihan sama orang tua. Ibu umurnya berapa? 70. Sampai ya ibu membiarkan anaknya belanja sendirian. Anak ibu kok tega ya membiarkan ibu sendirian. Siapa nama anak ibu? Ustaz Somad. Dia antar orang itu ke rumah. Pulang cerita dia. Dia antar orang itu tadi aku ke rumah. Apa kata dia, mak? Sampai hati anak ibu udah tua dibiarkannya belanja sendirian. Kau pasti kenal sama anak aku. Siapa anak ibu? Ustaz sama Adian teron tuh aku tadi, kata dia. Jadi orang kalau sudah suka bersedekah, Allah bisa karena biasa. Ada jamaah kita membawa saya ke rumah sakit Arifin Ahmad. Sampai di rumah sakit Arifin Ahmad, tangan emak nih tak bisa lagi masuk jarum suntik. Udah lembut macam tisu. Umurnya 95 tahun. Waktu datang anaknya yang membawa saya ini, ditanyanya, kau siapa? Tak kenal lagi dia sama anaknya. Anaknya bilang, aku anak oma nomor sekian. Oh, iya. Habis itu ditanyanya, ini siapa? Maksudnya saya. Kata anaknya, ini Ustadz, mak. Terus berbisik dia ke anaknya. Sedekah. Apa kata dia, Pak? Sedekah. Anaknya dia tak ingat. Anaknya dia tak kenal. Anak yang dikandungnya 9 bulan, 10 hari, tak kenal dia. Tapi ada yang diingatnya. Apa? Sedekah. Lama saya terdiam. Yang saya khawatirkan kalau kita tua nanti, datang orang yang kita tanya, surat tanah. Surat rumah. Gelang, cincin, subang, anting, sendok, blender. Luar biasa. Anaknya masih hidup, bersahabat baik dengan saya. Maknya sudah meninggal. Allahumma firlaha warhamha. Jadi mak bapak tak ingat sama bapak? Tak ingat, Pak Ustadz. Tapi sedekah dia ingat. Ingat, Pak Ustadz. Kenapa dia sedekah? Karena dari mudanya dulu
terbiasa bersedekah, Pak Ustaz. Sedekah, sedekah, sedekah. Dari kecil terbawa-bawa, sudah besar. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah. Tidak. Nah, itulah maka dibiasakan dari kecil anak kita itu bersedekah. Tapi sedekah yang paling afdal kata Nabi, tut'imut ta'am, kasih makan, kasih makan. Makanya saya bilang, kita tak banyak duit untuk ngasih makan enak. Pagi belikan aja lontong. Beli lontongnya jangan jauh-jauh, sekitar jalan Kamboja nih. Supaya keberadaan kita di Kamboja ini menjadi rahmat bagi pedagang-pedagang. Kasih, belikan lontong, 20 bungkus, 30 bungkus, datang tamu kasih. Siang gitu juga, kasih makan. Makan makanan yang mahal tak sanggup kita. Yang sedang-sedang, asal kenyang jadilah. Makan malam, bersedekah. Kasih makan. Insya Allah anaknya anak solihah nanti, insya Allah. Dia nanti membelikan makanan, pahalanya mengalir ke ibu-ibu semua. Belum pernah saya marah sama anak-anak kecil mengaji, seumur umur tak pernah saya marah. Anaknya saya tak marah, emaknya aja saya marah. Udah kasih makan, apa kata Nabi? Taqra'us salam, ucapkan salam. Itu maka tadi waktu saya pertama datang di pintu yang di dekat, saya bilang, Assalamualaikum Bu. Udah agak dekat di sini, saya ucapkan salam. Assalamualaikum. Udah itu pas duduk sini, salam. 3 kali saya mengucapkan salam. Kenapa 3 kali mengucapkan salam? Karena Nabi mengucapkan salam 3 kali. Sunnah hukumnya mengucapkan salam 3 kali. Karena Nabi SAW idza sallama thalathan. Nabi kalau mengucapkan salam, salamnya 3 kali. Assalamualaikum. Selamat duitmu, selamat hartamu, selamat anakmu, selamat rumahmu, selamat kerjamu, selamat lakimu tak dilarikan pelakor. Warahmatullah, semoga kau dapat rahmat kasih sayang Allah. Wabarakatuh, berkah rezekimu, berkah anakmu, berkah rumahmu, berkah makanmu, berkah ilmumu, berkah umurmu, berkah kerjamu, berkah hidupmu, berkah matimu. Itulah makna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam solat, salam. Assalamualaikum warahmatullahi kepada malaikat-malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi kepada kaum muslimin dan muslimat. Sebelum ceramah begitu juga, bertamu ke rumah orang. Salam itu doa. Ini banyak orang bertamu ke rumah orang. Assalamualaikum. Oh, atuh. Salam doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mencurahkan assalam, keselamatan, rahmat, kasih sayang, barakatuh, berkah, berkah, berkah. Pertama, kasih makan. Kalau tak sanggup ngasih makan, berat, salam. Mana yang lebih berat antara kasih makan dengan salam? Kasih makan. Mengambil kelapanya lagi, mengukurnya lagi, buat santannya lagi, gonsengnya lagi, masak rendangnya lagi. Salam. Kalau tak sanggup ngasih makan, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pun tak sanggup, mati aja lah. Apalagi yang lebih ringan daripada salam. Alaman arafta, ucapkan salam pada orang yang kau kenal. Wa man lam ta'rif, dan orang yang tak kau kenal. Mau kenal tak kenal, ucapkan salam. Tak mesti kenal. Saya asal pinggir jalan jumpa saya, mau kenal tak kenal, ucapkan salam. Assalamualaikum. Tak mesti kita kenal. Orang Mesir gitu, asal nampak gitu, Assalamualaikum. Orang kita enggak. Kalau tak kenal, diam. Kalau kenal, diam juga. Nunggu orang kaya baru disalam. Orang kaya, pejabat, artis, baru salam. Kenal pun. Apa manusia ini dibeda-bedakan? Mau orang kaya, mau bangsawan, mau pejabat, dari tanah masuk ke lubang tanah, dimakan cacing. Apa yang mau disombongkan?
Rupanya kok orang kaya kita masuk ke lubang tanah, kata cacing, ini tak usah gigit, ini orang kaya nih, kata gitu. Rupanya kalau mati pejabat-pejabat, bupati, wali kota, gubernur, kades, kadus, RT, RW, lurah, presiden, kalau mati, apa kata cacing? Makin sedap cacing, ini sedap nih, dagingnya lembut nih kata cacing. Jangan nilai orang dari status sosial. Karena kita tak tahu tahap orang itu ada amalnya yang tulus ikhlas. Maka kalau kita baik, dia pun mendoakan kita. Mungkin doa dia itulah yang makbul untuk kita insyaAllah. Hadis ini muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih artinya ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Itulah 3 hadis kita kaji petang. Saya kalau ngaji Riyadhus Shalihin 3 hadis. Riyadhus Shalihin subuh Rabu. At-Targhib wa Tarhib petang Jumat pertama. Itulah 3 hadis yang kita kaji. Selanjutnya akan kita jawab beberapa pertanyaan ibu-ibu, baik yang terkait ini maupun tidak. Dilarang maling, kedapatan amuk maksa. Wah, ngeri perumahan nih sekarang. Itu ada ditulis tuh. Ada pula gambar orang melarikan duit dolar juga. Larang maling, kedapatan amuk massa. Setelah itu baru diserahkan ke polisi. Cocok itu. Sesuai itu udah. Baik, kita jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Bagaimana kalau suami melarang istrinya mengaji? Bang, kewajiban abang 5. Kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, kasih pendidikan, kasih perhatian. Semestinya abang mendatangkan guru mengaji ke rumah. Mengajarkan aku baca Quran, mengajarkan aku akidah, mengajarkan aku fikih, mengajarkan aku akhlak, mengajarkan aku Quran, mengajarkan aku hadis. Tapi karena kau tak sanggup mendatangkan Ustadz Somad membuat pengajian di TK Az-Zahra. Ustadz Dr. Hanafi, Ustadz Zul Ikrami, Ustadz Al-Nob Dinar, Ustadz Abdul Somad, izinkan aku mau pergi pengajian. Hai suami-suami, kalian akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan bini kalian mengaji. Jangan takut bini kalian bercampur sama laki-laki. Karena di majelis ini yang laki-laki cuman saya saja. Tak ada bercampur di sini sama laki-laki. Jadi suami-suami yang tak mengasihi bininya mengaji itu mesti kita kasih tahu. Potongkan video ini nanti, kirimkan ke grup laki-laki melarang bini mengaji. Sedangkan mengaji adalah kewajiban setiap muslim. Macam mana ibu tahu cara wudhu kalau tak ngaji? Macam mana tahu cara membaca Quran, idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah kalau tak ngaji? Macam mana ibu tahu cara sholat kalau tak mengaji? Maka mengaji hukumnya wajib karena beramal wajib. Sholat hukumnya wajib. Tak sah sholat kalau tak berwudu. Maka kalau begitu berwudu hukumnya wajib. Airnya dalam sumur. Kalau tak ada timba, air tak dapat, maka membeli timba itu wajib. Sumurnya dalam. Kalau tak pakai tali tak bisa air, maka membeli tali hukumnya wajib. Nanti kalau ditanya orang apa hukum mengaji, tak sah sholat kalau tak berilmu, maka mengaji hukumnya wajib. S1 fikih, S2 fikih, S3 fikih. Itulah dia Ustadz Zul Ikrami, dosen pasca sarjana. Bukan Ustadz ecek-ecek yang saya bawa kemarin ini. Imam besar Masjid Agung An-Nur. Bisa Ustadz Zul Ikrami ngajar ke Ma'an Azhar? Siap bang, adik kelas saya. Ustadz Hanafi, doktor. Ustadz Al-Nob Dinar, ketua yayasan tabung wakaf umat. Siap komandan. Datang mereka kemari. Tiga-tiganya alumni Al-Azhar Kairo, Mesir.
Ibu tinggal datang, duduk, ngaji. Datang, duduk, diam. Bercakap-cakap sikit, tak apa-apalah, tanya kawan. Apa susahnya mengaji sini? Tidak diwajibkan iuran seragam. Tidak ada iuran kue kotak. Saya bukan mau ngasih tahu ibu, jangan ibu tersinggung. Ini mau ngasih tahu suami kalian yang tak mengizinkan. Saya sedang bercakap sama orang itu sekarang di kamera, ini di kamera ini. Jangan ibu tersinggung dengan cakap saya ini. Apa kalian melarang bini kalian datang mengaji kemari? Tidak ada wajib seragam. Tidak ada iuran itu ini. Ini udah masuk tahun ke-4, tak ada iuran itu ini. Datang aja duduk mengaji. Anak-anak dari maghrib ke isya mengaji di sini. Ibu-ibu sore Jumat dari asar ke maghrib mengaji sini. Bapak-bapak semua, ibu campur semua. Habis subuh Rabu. Apalagi kurang. Supaya apa? Supaya apalah guna Ustaz Abdul Somad tinggal di situ, bukan ada pengajian, jumpanya pun payah. Jangan sampai orang bercakap begitu. Apa guna dia tinggal di jalan Kamboja itu? Bukan pernah nampak mukanya. Kau yang tak pernah datang. Betul? Betul kata ibu-ibu nih. Kalau wanita ingin hijrah, apa yang dilakukan terlebih dahulu? Hijrah maksud dia ini taubat. Itu maksudnya. Bukan hijrah pindah dari Rimbo Panjang. Pak Ustaz, aku mau hijrah. Kemana kau mau pindah? Maksudnya hijrah, pindah meninggalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa langkah pertamanya? Langkah pertama, menyesal dalam hati. Aku menyesal dulu tak bertudung. Aku menyesal dulu suka ngerumpi gosip. Aku menyesal dulu rambutku kucet 3 warna. Aku menyesal dulu bertato. Aku menyesal dulu pakai sabu narkoba ngisap ganja. Aku menyesal dulu memakaikan susu. Aku menyesal lakiku ku kasih tai hidung. Biar supaya dia patuh sama aku. Aku menyesal ku dukunkan mertuaku. Menyesal dulu. Setelah menyesal dalam hati, istighfar di lisan. Istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Dihitung 100 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Pelan. Saya heran menengok orang bisa istighfar cepat-cepat. Apa yang dong? Astaghfirullahaladzim, 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 istighfar. Habis istighfar, sholat sunat taubat. Usolli sunnat taubat. Katanya mandi taubat Pak Ustaz. Bagus, niat mandi taubat. Aku niat mandi taubat lillahi ta'ala. Di mana mandi taubat Pak Ustaz? Di kamar mandi lah. Di kolam renang Pak Ustaz, bagus. Di kolam ikan, jangan. Dipancing bapak-bapak itu nanti. Disangkanya ikan duyung. Pertama, menyesal. Kedua, istighfar. Ketiga, mandi taubat. Sholat sunat taubat. Habis itu meninggalkan semua yang haram-haram. Mudah-mudahan ibu-ibu semua sudah meninggalkan yang haram-haram, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kalau kita kasih uang ke orang tua tanpa sepengetahuan suami? Kalau dapat ibu menantu yang baik, belum lagi alunta kile ala takalam, belum lagi nampak di mata, mudah tekalam. Apa kata dia? Dek, kirimkan transfer bulan ini untuk ayah ibu kita ya. Itulah kalau dapat suami yang soleh, yang baik. Karena emak ibu sama bapak ibu itu emak dia juga. Kalau emak dia jelas mengandung dia.
9 bulan 10 hari. Tapi ibu, kan bukan mak dia, tapi ibu mau mengasihi anak gadis ibu ke dia. Lebih hebat mak dia atau ibu? Lebih hebat ibu lah. Emak dia memanglah mak kandung dia. Tapi ibu kan emak mertua dia. Mau pula mengasihi anaknya ke dia. Dikandung, disusukan, disekolahkan, dikasih baju, dikasih duit, udah besar kasih ke orang. Itu kan luar biasa itu. Jadi sebetulnya laki-laki itu yang mengasihi. Tapi kalau perempuan mengambil duit belanja diam-diam dikasihkannya ke ayahnya, ke emaknya, itu pencuri namanya. Mencuri. Tapi kalau ibu punya pekerjaan, ibu ASN, ibu pegawai, ibu punya kebun, punya kos-kosan, duit ibu yang ibu kasih, maka suami tidak ada hak. Karena itu milik ibu. Harta ibu atau harta dia. Kalau harta dia ibu mesti izin. Tapi kalau harta ibu, ibu boleh kasih karena itu bukan milik dia. Jelas? Jelas atau tak jelas? Jelas. Ketika seorang meninggal, apakah otomatis dia bertemu dengan saudara keluarga yang sudah meninggal terlebih dulu? Man zalladzi yashfa'u indahu illa, siapa yang bisa menolong kecuali dengan izin Allah. Mana dalil bahwa saya kalau meninggal jumpa saya dengan emak saya? Ayat Quran. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Aku akan pertemukan mereka dengan keluarga mereka. Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Jadi tidak ada jaminan kalau mati otomatis ketemu. Tidak. Tapi kalau izin Allah, tak mustahil berjumpa. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Mudah-mudahan kalau mati kita, jumpa kita dengan orang-orang yang kita rindu dan kita sayang, insyaallah. Infak subuh di rumah kita bagusnya kemana diberikan Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Siapkan 1 kotak kaleng susu atau kresek, 1 genggam beras. Masukkan. 30 kali masak, 30 genggam. Terkumpul. Ibu segenggam, ibu segenggam, ibu segenggam. Kemana diserahkan? Panti jompo, panti yatim, fakir miskin, duafa. Cari tetangga-tetangga kita di jalan Kamboja ini dulu. Tetangga kita itu berapa rumah dari kita? 40 ke muka, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Begitu kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Jadi kalau saya di sini 40 ke sana, 40 ke sana, 40 ke sana, 40 ke sana. Ustazah cari. Bergerilyalah ustazah nih mencari mana yang perlu beras. Di data rumahnya. Ini. Jangan sampai ada yang tak makan. Saudara saya, keluarga saya yang ada di kisaran Kabupaten Asahan, yang ada di Medan, yang ada di Pelelawan, kalau mati sakit saya di sini, orang tuh dulu datang atau orang jalan Kamboja? Inilah saudara kita. Inilah saudara kita. Ini bukan main lagi video call. Kalau pesta datang. Rupanya kalau kau mati, keluarga kau yang jauh itu datang duluan. Tetangga kita itulah yang datang. Maka bagikan kepada tetangga, kawan, jiran, sahabat. Kenapa mesti sedekah subuh? Karena di waktu subuh malaikat mendoakan. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumfiqan khalafa. Orang yang bersedekah nih kasih dia ganti ya Allah. Nah, itu maka ada istilah sedekah subuh. Ini panjang ini, nantilah belakangan. Apa hukum menikahi sepupu dari ibu dan sepupu dari ayah? Di Jawa biasa orang menikah dengan sepupu. Ini ayahnya, adik beradik, anaknya nikah.
di Pondok Lirboyo. Anak Pak Kiai dengan anak Pak Kiai nikah. Biasa. Di tempat kita pantang. Semarga, sesuku, sekampung tak boleh nikah. Kalau adat. Tapi kalau agama boleh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Salam. Katanya nikah sekampung tak boleh Pak Ustaz. Ya tak boleh, banyak kali. Sekampung pula nikahinya. Jadi nikah sepupu ayahnya adik-beradik boleh. Emaknya adik-beradik hukumnya boleh. Orang Arab tu biasa memanggil perempuan tu binti ammi. Binti anak ammi pakcik. Ya binti ammi kata. Hai anak pakcikku. Maksudnya anak pakcik sepupu lah itu. Kenapa mereka biasa menikahi sepupu? Saya dulu tak paham. Kenapa lah orang ni suruh nikah sepupu? Sekarang baru saya paham. Anak saya kan laki-laki dua-dua. Anak pertama Mizian Haziq Abdillah. Anak kedua Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah. Tak ada anak perempuan. Jadi saya mau mereka ni menikah dengan perempuan yang saya kenal dengan baik. Yang dikenal baik itu keluarga. Kalau nikah dia dengan orang lain takut kita. Ya kalau dia baik, diracunnya aku nanti. Ya ada ketakutan kita, baru saya paham. Oh patutlah orang dulu suka menikahkan anak dengan keluarga. Karena sudah kenal dengan baik. Dua kali kita dipandangnya. Pertama dipandangnya kita sebagai mertua. Kedua dipandangnya kita sebagai keluarga. Andai aku tak nikah pun anak dengan anak kau Pak, kau tetap keluarga aku. Kan indah itu. Kalau cuma menantu satu saja hubungannya. Itulah kenapa banyak orang menikahkan anaknya dengan sepupu dan lain sebagainya. Jadi kalau ada ibu rencana mau menikahkan anak sama sepupu, nikahkanlah, bagus. Tapi jangan tak bisa dipaksa. Jangan dipaksa, kasihan. Menderita dia seumur hidup. Apa hukumnya kalau kita sholat tahajud tapi belum tidur? Habis Isya, nonton sinetron, nonton Korea, nonton India, nonton bola. Pas jam 2, namanya bukan tahajud, namanya qiyamul lail. Tapi kalau sempat tertidur sebentar, waktu iklan 5 menit tertidur, tahajud namanya. Kalau tidur dulu namanya tahajud. Kalau tak ada tidur namanya qiyamul lail. Boleh Pak Ustaz? Boleh. Jangan gara-gara nunggu tidur tak tahajud-tahajud. Jangan gara-gara nunggu tidur tak sholat malam. Sholat aja. Berdosakah saya jika saya punya tabungan di luar pengetahuan suami saya untuk menolong dia dan menolong anak istri? Karena kalau dibelanjakan semua jor-joran sekarang, tak selamanya ikan banyak, tak selamanya laut pasang. Hidup ada pasang surut, simpan. Tapi bukan sebagai kepentingan pribadi. Bukan ibu kasih ke emak ibu, ke ayah ibu, bukan kasih ke keluarga, bukan pula dibelikan macam-macam. Tapi untuk persiapan masa genting. Itu namanya siasat ekonomi. Bagaimana caranya agar kedua orang tua saya bisa rajin sholat? Dibawa menengok orang sakit. Bawa dia ke rumah sakit. Nih balik dari sini, langsung kok. Bawa ke rumah sakit. Tahu saja jauh di Panam ini banyak rumah sakit. Tunjukkan dia, masukkan ke ruang ICU. Izin sama polisi, izin sama security. Pak security, mana yang paling gawat darurat di sini? Yang kira-kira judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Nah, dia tunjukkan. Tunjukkan sama dia. Bisikkan ke telinga dia. Ya, itu ya, gitu ya. Itu malaikat maut udah di simpang Panam tuh. Bawa menengok orang mati. Kalau perlu, masukkan dia ke liang lahat. Ikut dia memegang jenazah, meletakkan jenazah, memasukkan ke liang lahat, membuka penutup wajah, menempelkan hidung ke tanah. Itu pendidikan luar biasa. Ceramah Ustaz Somad udah tak masuk lagi, tak mempan. Menengok langsung jenazah. Itu panas dingin badan dari situ. Terbayang-bayang nanti gimana kalau aku mati nanti. Doakan supaya dapat hidayah.
Ya Allah, berikan ayahku ni hidayah. Apalagi pas dia ada nonton TV situ kuat-kuat. Ya Allah, kasih ayahku ni hidayah, ya Allah. Nonton TV aja kerja dia. Janganlah begitu, kata dia. Aku baru menumpang di rumah kau sehari. Begitulah kasarnya kau. Kau kusekolahkan sampai 25 tahun. Tak pernah aku cakap kasar ke kau, kata dia. Kan menyentuh hati kita dibuat. Kalau sedang sholat terus keluar angin, hukumnya batal. Kalau sedang sholat anginnya kecil, ditahan, makruh. Ditahannya angin sampai biru mukanya menahan angin, makruh hukumnya. Menahan angin itu hukumnya makruh. Kalau dilepaskannya, sholatnya batal, pergi dia berwudu. Wudu lagi. Menurut Ustadz, bagus kami tahan atau kami lepaskan? Tergantung anginnya. Kalau puting beliung, jangan ditahan. Mau naik dia ke utak. Kalau rasa-rasanya udah keluar, rasa-rasa tidak, rasa-rasa kentut, rasa-rasa tidak. Cemana? Batalkah sholat? Tidak batal sholat hatta tasma'a sautan au tajidarihan. Sampai kau dengar bau dan kau cium. Sampai kau dengar suara. Terdengar suara baru batal. Atau tak dengar suara tapi tercium bau. Karena ada yang tak bersuara tapi berbau luar biasa. Jelas? Bagaimana harta didapat selama perkawinan di atas namakan istri? Ini suaminya ini kalau mati tidak kena azab kubur. Kalau ada laki model begini, beli rumah nama bini, beli mobil nama bini, beli ini nama bini. Sejak nikah sampai mati semua nama bini. Kalau ada laki model begini, ini kalau dia mati dia tidak kena azab kubur. Kata malaikat, yang ini tak usah kita azab, karena udah azab kali di rumah. Sampai-sampai hewan kurban pun atas nama bini. Berikut ini penyembelihan hewan kurban. Bapak Dr. Randus Prawiro, Bapak Insinyur Sunyoto, Bapak pas nama terakhir, nama bini. Ditanya kawan-kawannya yang 6 orang, kau kenapa bini? Aku takut. Tapi kau pemberani, tukang sembelih kurban. Aku memang berani, tapi biniku lebih berani lagi. Beli rumah atas nama bini, beli mobil atas nama bini, beli tanah atas nama bini. Mati. Cemana emaknya mau dapat warisan? Cemana ayahnya mau dapat warisan? Semua dipegang bini. 4 bulan 10 hari cuman bini itu sendiri. Habis itu dipinang brownies, berondong manis. Siapa yang menikmati harta itu? Habis diambil brownies. Ibu, kalau saya menjelaskan ini, ibu jangan tersinggung. Saya tidak memposisikan ibu sebagai bini. Saya memposisikan ibu sebagai seorang ibu dari anak laki-laki. Ibu kan punya anak laki-laki. Nanti anak laki-laki ibu menikah. Menantu ibu asal beli nama dia. Asal nama dia. Bahaya itu, Bu. Jelas? Nah, jadi jangan ibu posisi, ini Ustaz ini nyindir aku. Ini enggak. Saya tidak melihat ibu sebagai seorang istri bapak. Saya melihat ibu sebagai seorang ibu dari anak laki-laki. Tak habis-habis kertas nih, tengok. Saya seorang istri bekerja dalam rumah tangga. Saya lebih berperan dalam urusan biaya. Suami bekerja tapi tak cukup. Sudah dibicarakan untuk cari tambahan tapi suami santai saja. Apakah saya masih sabar saja, Pak Ustadz? Ibu,
jangan semuanya ibu selesaikan sendiri. Nanti pecah pembuluh darah, ibu stroke. Jangan semuanya ibu pikirkan sendiri. Uang anak sekolah, uang air, uang listrik, laki tak mau kerja, nanti pam, pecah. Jadi ibu, menurut ajaran Islam, ibu panggil wali ibu. Wali ibu ada 6. Ayah ibu, atuk ibu, abang ibu, adik ibu laki-laki, abang ayah ibu, adik ibu laki-laki. 6 wali tadi memanggil pria lesehan tadi. Sini kau pria lesehan. Kenapa kau tak mau kerja? Tak kasihan kau nengok anak kemanakan kami ini. Kalau kebetulan suku Minangkabau, tambah lagi dari wali ini, ninik mama. Ninik mama ini pelindung ibu. Batangnya tampe basanda, daunnya tampe banaung, akarnya tampe baselo. Didulukan selangkah, ditinggikan sarantiang. Dari ma Ustaz kok? Kamu dari Pariaman. Oh, balancik-lancian rumah awak je dah kek bana mah. Jadi ibu jangan pecahkan sendiri, Bu. Ustaz ni menasihati kami ni lebih tua dari Ustaz. Saya tidak menasihati ibu. Ibu punya anak perempuan, ibu nasihati anak ibu. Kalian santri-santri, nikah kalian nanti. Kalian di sini dididik, dihormati, dimuliakan, dihafal Quran. Tapi malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Mana tahu kita jodoh entah macam mana ke depan. Jangan mau kalian dibodohi laki-laki. Kalau macam-macam dia panggil wali. Apalagi ada di antara wali itu polisi, tentara. Bagus. Letakkan pistol di atas meja. Lepak. Macam mau. Pecahkan ginjal kau nanti. Jangan biarkan anak perempuan kita teraniaya sama laki-laki yang tak bertanggung jawab. Bela anak perempuan. Saya tak ada anak perempuan saya. Mungkin itu juga takdirnya. Kalau ada anak perempuan saya, mungkin meninggal menantu saya itu. Dikasih Allah saya anak laki-laki. Bolehkah kuburan dalam rumah, Pak Ustaz? Apalah orang ini membuat kuburan dalam rumah? Atau di halaman rumah, Pak Ustaz? Ini kamar Nabi sama Aisyah. Ini kamar Nabi sama Aisyah. Ummul Mukminin Aisyah. Meninggal Nabi, dibagi 2 kamar itu. Satu makam Nabi, di sini kamar tidur Aisyah. Meninggal Abu Bakar, dikuburkan lagi di belakang Nabi. Meninggal Umar, dikuburkan lagi di belakang Nabi. Jadi 3 kubur di dalam kamar itu. Nabi, Abu Bakar, Umar, pasang tembok, di sini Aisyah. Itulah dalil ada kubur di dalam rumah. Tapi di Indonesia jauh berjalan lama, hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Belum pernah saya menengok ada kubur dalam rumah. Tapi kalau kubur di depan rumah, itu banyak. Di Mandailing Natal, di Minangkabau, itu di beberapa tempat. Jadi orang menanamkan kuburan tidak di pemakaman umum, tapi di tanah. Ada positif, ada negatif. Positifnya apa? Anak tak bisa jual tanah. Dijual tanah, dalam kurung, ada kubur. Tak mau. Tapi negatifnya, terpaksa dia mau jual tanah, dicongkel orang kubur kita. Jadi sebaiknya kubur pemakaman umum. Itu yang paling bagus. Almarhumah emak saya makamkan di pekuburan umum di kampung. Saya beli tanah 22 meter, ke belakang ke tepi sungai 60 meter. 22 meter, 60 meter. Saya kasih tahu sama sepupu-sepupu saya, kalian mau ku kasih tanah. Tanah apa, Mat? Tanah kuburan. Kalian kapling-kapling lah di situ. Belum ada yang mau lagi. Tapi yang dekat emakku itu jangan kalian pakai. Yang ini boleh kalian pakai. Tapi yang dekat emakku jangan. Kenapa? Karena aku kalau mati aku mau dikuburkan di situ. Kalau meninggalnya pas jadwal di Medan. Tapi kalau pas jadwal di Kalimantan, kuburkan aja di Kalimantan. Jangan bawa ke Medan. Kenapa? Karena tiket jenazah mahal. Transit pula di Jakarta. Sama kita sama pisang Ambon situ.
Saya minta tolong Ustadz, anak saya selesai kuliah, belum mengajar. Bisa anak saya mengajar di sini Pak Ustadz? Masukkan lamaran ke Ustazah Nisa. Nanti ada jadwal penerimaan, ada tes seleksi. Saya tak ikut-ikutan. Semua saya serahkan ke Ustazah. Mereka yang buat penerimaan, mereka yang menyeleksi, mereka yang meluluskan. Itu Ustazah An-Nisa. Dari dulu sampai sekarang saya serahkan ke Ustazah. Biasanya diurus Ustazah ini selesai. Apa pula salahnya memasukkan lamaran? Apa salahnya? Baik, tak salah. Apakah benar jika dalam suatu rumah yang tidak sholat, rumah itu tidak diberkahi, dicabut Allah rahmat dari rumah itu? Makanya suami nyuruh sholat. Suami tak sholat, wali dipanggil untuk nyuruh dia sholat. Jangan sampai dicabut Allah rahmat dan barokah dari rumah itu. Mengenai berobat pakai kunyit, apakah itu termasuk syirik Pak Ustadz? Berobat pakai madu ada dalilnya, karena masuk akal logis. Berobat Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, berikan kami keselamatan dalam agama kami. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rizqi kami. Wa taubatan qablal maut, beri kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, beri rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan waktu sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika amal kami dihisab.
Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Kita sambung dalam kajian hari Jumat depan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.